إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, doa yang paling agung yang termaktub dalam Al-Quran yang senantiasa kita baca dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ayat yang senantiasa kita baca dalam rangka mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimanapun keadaan kita, kita senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala As-Samad yang senantiasa senang dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, lebih-lebih yang berkaitan dengan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat seseorang, maka seseorang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang senantiasa diminta oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hidayatul bayan, hidayatul irsyad, yang berkaitan dengan hidayah yang berupa penjelasan, yang berkaitan dengan bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang ia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah petunjuk, berupa hidayah penjelasan yang bersumber dari wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dengannya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus diantaranya dengan satu pondasi, yaitu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia tata caranya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami,
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat ridwanullahi alaihim, dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastikanlah amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia bagaimana seseorang beribadah, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuai dengan kehendak orang yang beribadah kepada Allah. Bukanlah sesuai dengan kehendak orang yang masyarakat tinggal di dalamnya, tidak. Akan tetapi ketika seseorang mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal dan mengetahui apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang bermanfaat, dengannya menjadi penerang buat kita dalam hidup kita. Dengannya kita membina perkataan-perkataan kita. Dengannya kita menilai perkataan seseorang benar ataukah tidak. Kita kembalikan kepada al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya seseorang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka mengharap hal-hal yang lain, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mereka memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan surga yang di dunia, surga di dunia tentunya ketika para manusia, jiwa-jiwa yang ada di dalam hati kita mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa, surga yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan, yang kebajikannya dibina di atas ilmu yang bermanfaat, lafi na'im, di atas dan di dalam surga yang menyenangkan. Ayat ini bukanlah khusus dalam Darul Khuld, bukanlah khusus yang berkaitan dengan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di dalam abadi kelak, tidak. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Dan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dari dua mata air yang tak pernah lekang dan habis dimakan zaman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan ketika berada di dalam dunia yang fana ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Adapun hidayah yang kedua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidayatut taufik. Hati kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menerima ilmu yang bermanfaat, untuk mampu mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi apabila yang berkaitan dengan hidayatul bayan artinya adalah al-ilmu nafi', adapun hidayatut taufik artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu beramal dengan amal yang saleh, untuk kita mampu beramal dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amalan tersebut berasaskan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-ilmun nafi'. Patut kita ketahui jamaah bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam banyak ayat, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada daris salam, kampung yang penuh keselamatan. Wa yahdi man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk, hidayatul taufik, hidayatul bayan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari lisan beliau, dari diri beliau kita mengenal hidayatul bayan, maka beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Ya Allah, saya meminta kepadamu untuk senantiasa berada di atas hidayah. Saya meminta kepadamu untuk mendapatkan ketakwaan. Saya meminta kepadamu as-sadad, ketepatan dalam beramal saleh. Maka hidup yang penuh dengan penghalang-penghalang seseorang untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang penuh dengan syubhat, yang penuh dengan syahwat, maka kita manusia-manusia yang lemah, yang memiliki tekad yang lemah juga, haruslah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dalam doa yang didengar oleh sahabat-sahabatnya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka perawi yang mendengar apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, alangkah banyaknya engkau berdoa dengan doa tersebut. Amanna bika, kami beriman kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima ji'ta bihi, dan kami pun beriman terhadap
apa yang engkau bawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang engkau bawa? Kami katakan sami'na wa ata'na. Atakhafu alaina? Apabila engkau takut, apakah engkau juga takut akan hati-hati kami? Siapa yang menjamin ketika kita berada di hidayatul taufik, kita berada di hidayatul bayan pada saat ini, beberapa saat kemudian kita masih mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mewakili kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Takut juga terhadap para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, yang mereka dengan keimanannya, yang mereka dengan hidayatul taufik dan al-bayan yang telah mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan alasannya. Innal qulub bi asba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia ada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha aw yaqlibuha kaifa sya. Maka Allah Subhanahu wa taala membolak-balik hati-hati kita, hati-hati hamba-hamba manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hati hamba-hambanya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki azaghaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati-hati hamba-hambanya, tentu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka lakukan. Karena mereka ogah-ogahan untuk datang ke man salaka tariqan, untuk mencari ilmu yang bermanfaat yang di dalamnya seseorang akan menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembicaraan yang singkat dari atas podium ini, maka hendaklah lisan kita basah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa berada di atas hidayah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita senantiasa hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan yang diridhai dan di siratal mustaqim sampai kita melewati as-sirat yang menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.